bom waktu. Hati-hati untuk semua. Menurut Purbaya Yudisadewa, Bank Indonesia (BI) memang mencetak uang baru untuk menanggulangi krisis ekonomi tahun 1998. Pernyataan ini ia gunakan untuk mengilustrasikan bahwa pemerintah dan bank sentral memiliki instrumen untuk mengatasi krisis, meskipun berisiko. Apakah pernyataan ini benar? Secara harfiah, pernyataan ini tidak benar tepat. Untuk itu, jika merujuk pada kebijakan moneter yang memang terjadi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktanya, pada krisis tahun 1998, Bank Indonesia tidak mencetak uang kertas baru untuk diedarkan ke masyarakat secara langsung. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menyalurkan dana dalam jumlah sangat besar melalui skema bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dana ini disalurkan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah kehancuran sistem perbankan. Penyaluran dana BLBI ini memang meningkatkan jumlah uang beredar, money supply, secara signifikan. Namun Purbaya menyatakannya dengan pilihan kata yang salah sebagai Menko, dengan menggunakan istilah awam, yakni dengan sebutan sebagai mencetak uang. Kenaikan jumlah uang beredar yang sangat besar ini pada akhirnya memicu inflasi yang sangat tinggi. Jikapun demikian, jika hendak dipahami dari kacamata pemahaman yang substantif, abaikan istilah mencetak uang yang digunakan Purbaya untuk penyederhanaan dari peristiwa yang kompleks tersebut, bahwa apa yang dicermati oleh Purbaya memang ada basis historisnya, bahwa Bank Indonesia memang menginjeksi sejumlah besar uang ke dalam sistem keuangan untuk mengatasi krisis. Peristiwa tersebut menjelaskan bagaimana Bank Indonesia kemudian belajar dari krisis 1998 untuk lebih siap menghadapi tantangan ekonomi global di kemudian hari. Lalu, pertanyaannya, apakah kebijakan BLBI itu salah? Dalam kondisi krisis likuiditas yang parah seperti tahun 1990, sudah benar secara teori ekonomi bahwa base money, uang primer, harus ditingkatkan oleh bank sentral. Tindakan ini adalah langkah standar yang dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia untuk mencegah terjadinya kolaps total sistem perbankan. Analogisnya, serupa dengan peran petugas pemadam kebakaran. Saat sebuah gedung terbakar, langkah pertama dan terpenting adalah menyemprotkan air untuk menghentikan api, terlepas dari penyebab kebakaran atau siapa yang akan bertanggung jawab nanti. Jadi, bisa disimpulkan, tindakan peningkatan base money via BLBI adalah keputusan yang tepat secara prinsip untuk menyelamatkan sistem keuangan dari kehancuran total. Yang kemudian terjadi bukan pada prinsip kebijakannya, melainkan pada eksekusi dan integritas yang ternyata diwarnai oleh moral hazard dan korupsi yang masif, yang kemudian menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dengan demikian, tampaknya Purbaya tidak memisahkan perihal antara yang fundamental dengan masalah implementasi yang terjadi. Jika demikian yang ia lakukan, maka ini berisiko sebagai pengamatan atau analisa yang misleading atau salah pindai untuk menghindari pilihan kata menyesatkan yang bernuansa sarkastis. Purbaya tampaknya tidak memiliki sensitivitas di sektor fiskal, yang semestinya diembannya sebagai kefungsian utamanya di mana ia menjabat sebagai Menko. Alam pikir Purbaya justru lebih dilandasi dengan konsep pemikiran monetary targeting regime, yang bukan kefungsian sektornya. Poin ini menjadi yang sangat penting untuk dipahami, karena secara institusi dan hukum, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki fungsi yang sangat berbeda dan independen. Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, memang seharusnya fokus pada kebijakan fiskal, bukan moneter. Perbedaan peran Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal. Ini mencakup urusan keuangan negara, seperti mengelola penerimaan dari pajak dan utang, serta mengatur pengeluaran negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuannya untuk membiayai program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran. Gubernur Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter. Tugas utamanya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia memiliki kewenangan independen untuk menetapkan suku bunga, mengelola jumlah uang beredar,
dan menjaga sistem pembayaran. Pernyataan Purbaya yang kerap menyentuh konsep-konsep kebijakan moneter seperti monetary targeting atau mencetak uang akan memicu diskusi di ruang akademik juga publik dan bisa menimbulkan sentimen negatif di pasar uang atau saham. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ia ingin memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan yang seharusnya menjadi ranah Bank Indonesia. Pemisahan peran ini penting untuk menjaga independensi Bank Indonesia. Tujuannya agar BI bisa mengambil keputusan sulit, misalnya menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi tanpa adanya intervensi dari pemerintah yang mungkin memiliki kepentingan politik misalnya, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran besar-besaran menjelang pemilu. Jadi, Purbaya memang seringkali terlihat offside. Ia melampaui batasnya sebagai Menko dan masuk ke ranah kebijakan moneter. Hal ini bisa ditangkap pasar sebagai sinyal akan adanya potensial ketegangan antara kebijakan fiskal dan moneter di era pemerintahan baru. Jika potensi ketegangan antara sektor fiskal Kementerian Keuangan dan moneter Bank Indonesia benar-benar terjadi dan menjadi konflik terbuka, risikonya bisa berkisar dari yang paling ringan hingga yang paling fatal bagi perekonomian nasional. Risiko terkecil. Paling mungkin, terjadi terbentuk inefisiensi kebijakan dan ketidakjelasan arah ekonomi. Kebijakan yang saling menghambat. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dengan banyak belanja uang beredar meningkat. Sementara Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat dengan suku bunga tinggi menyerap uang beredar. Alih-alih melaju, mobil ekonomi akan berjalan terseok-seok. Pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan akan otomatis dinetralisir oleh kebijakan Bank Indonesia untuk menahan inflasi. Pada akhirnya, upaya kedua institusi menjadi tidak efektif dan uang negara terbuang sia-sia. Hilangnya sinergi. Hubungan yang tidak harmonis bisa membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Padahal, dalam menghadapi tantangan ekonomi, sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Risiko terbesar, dampak paling fatal, adalah kehilangan kepercayaan publik dan pasar yang bisa memicu krisis ekonomi. Erosi kredibilitas Bank Sentral. Jika pasar melihat pemerintah memaksa Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan yang tidak disetujuinya misalnya, menahan suku bunga padahal inflasi tinggi, kredibilitas Bank Indonesia akan hancur. Pasar dan investor tidak akan lagi percaya pada janji atau target Bank Indonesia, dan ini adalah bencana besar bagi bank sentral manapun. Hiperinflasi dan anjloknya nilai rupiah, ini adalah risiko terburuk. Jika pemerintah memaksakan belanja besar-besaran dan Bank Indonesia dipaksa untuk membiayainya yang dalam istilah awam dikenal sebagai mencetak uang, jumlah uang beredar akan melonjak drastis. Hal ini akan menyebabkan inflasi tak terkendali hiperinflasi, di mana harga-harga naik sangat cepat dan nilai tukar rupiah anjlok. Daya beli masyarakat akan runtuh. Krisis kepercayaan investor. Investor domestik dan asing akan melihat ketidakmampuan dua lembaga ekonomi utama untuk bekerja sama. Mereka akan menarik modal mereka dari Indonesia Capital Flight karena khawatir akan ketidakstabilan kebijakan dan risiko ekonomi di masa depan. Hal ini bisa memicu krisis finansial yang jauh lebih parah. Singkatnya, perseteruan antara fiskal dan moneter berpotensi mengubah masalah ekonomi yang bisa diatasi menjadi krisis yang tidak bisa dikendalikan.